Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Wa ba'du, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuridhu thumma liyaghsilhu sab'a marratin. Rawahu Muslimun wan Nasa'i. Artosipun an Abi Hurairah utawi hadis menika bersumber saking Abu Hurairah. Kala sampun ngucap sapa Abu Hurairah, kala sampun dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagha, nalikane wis jilat apa al-kalbu asu, jilat fi ina'i ahadikum, jilat ing dalem bejana sira kabeh, suatu tempat atau suatu wadah yang dimiliki kamu semua. Fal yurid, maka hendaklah membuang sapa ahad, membuang hu ing isi bejana. Tsumma liyaghsil, banjur supaya mbasuh sapa ahad hu ing bejana sab'a marratin, sampai ambal ping 7, sampai dengan 7 kali cucian. Rawa wis riwayatna hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim, wan Nasa'i lan Imam Nasa'i. Hadis bersumber dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anjing menjilat bejana salah seorang di antara kalian, maka hendaklah ia membuang isinya, kemudian mencucinya sebanyak 7 kali. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Para hadirin, hadis menika kula paringi judul, kula paringi tema inggih menika bab hukum air liur anjing dan cara membersihkannya. Iki dibahas ya, ana binatang anjing ya asu, dibahas ning gone hadis kene. Nek sampean iku duwe kesenengan ingon-ingon kucing, gak dibahas. Duwe kesenengan ingon-ingon manuk, duwe kesenengan ingon-ingon wedhus, duwe kesenengan ingon-ingon sapi, mboten enten masalah. Sah. Kados kula nggih seneng ingon-ingon kucing, gak dibahas. Tapi nek kapan ana wong Islam kok duwe kesenengan ingon-ingon asu, dibahas ngene iki nggone Islam, nggone hadis, nggone fikih dibahas. Pola apa kok dibahas? Polahe mrawasno. Apane sing mrawasno? Ilere asu iku mrawasno. Sapa sing duwe kesenengan ingon-ingon asu, ngene iki berpotensi kena barang najis. Najise ilere asu iku ternyata dudu najis sing biasa, najis yang luar biasa, dudu najis yang kecil, tapi najis kelas berat. Bahasa fikihnya adalah najis mughaladzah, najis kelas berat. Sebab iku lamun kepesot kena najise asu, monggo carane nyuceni, carane berseni iku ya gak biasa-biasa, tapi kudu dicucani sampai ambal ping 7 dia dianggap sah. Dicucani sekali gak sah, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali gak sah, ping 7 lagi sah. Iki jenenge
mensucikan najis asu. Sebab itu hindarilah bagi orang Islam duwe ingon-ingon nyenengi asu, ngingoni asu, soalnya berpotensi najis kelas berat. Melalui hadis ini kita semua mendapat informasi penting dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu informasi tentang status hukum air liur anjing, bahwa hukum air liur anjing adalah najis kelas berat, yaitu najis mughaladzah. Mengapa air liur anjing itu najis kelas berat? Jawabnya, ya karena semua sarana yang kita gunakan untuk sholat, jika terkena jilatan anjing, maka sarana tersebut menjadi ikut najis kelas berat pula. Dalam sholat kita itu membutuhkan 3 sarana, yaitu 1, kita butuh air untuk berwudu. 2, kita butuh pakaian untuk menutupi aurat. 3, kita butuh tempat untuk rukuk dan sujud. Maka air yang kita gunakan untuk berwudu harus suci. Pakaian yang kita gunakan untuk sholat harus suci. Tempat yang kita gunakan untuk sholat pun harus suci. Oleh sebab itu, jika air wudhu yang kita gunakan tiba-tiba kok dijilat anjing, maka sholat kita menjadi batal. Sholat kita menjadi tidak sah. Demikian juga jika pakaian yang kita gunakan untuk sholat tiba-tiba dijilat anjing, maka sholat kita batal, sholat kita tidak sah karena kena najis kelas berat. Begitu pula jika tempat sholat kita ini dijilat anjing, maka sholat kita menjadi tidak sah. Jadi air wudhu, pakaian, dan tempat sholat harus kita jaga dari kesuciannya. Jangan sampai dijilat anjing, karena jilatan anjing itu adalah najis kelas berat. Jelas? Maka cara membersihkannya tidak cukup sekali cuci, tapi harus dicuci sebanyak 7 kali. Kurang dari 7 kali maka belum dianggap sah menurut hukum Islam. Perintah untuk membuang isi bejana dan mencucinya sebanyak 7 kali itu adalah mencerminkan nilai kehati-hatian dalam menjaga kebersihan diri, dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta menjaga kebersihan alat-alat yang digunakan untuk sholat. Hal ini menjadi pelajaran penting bahwa menjaga kebersihan bukan hanya perkara duniawi, tetapi juga dimensi spiritual dalam Islam. Nah, karena begitu beratnya najis anjing, maka menurut saya orang Islam tidak usah memelihara anjing, karena orang yang memelihara anjing itu berpotensi kena najis kelas berat. Mari kita jaga, jangan sampai masjid kita ini dimasuki anjing. Mari kita jaga, jangan sampai musola kita dimasuki anjing. Mari kita jaga, jangan sampai sekolahan kita dimasuki anjing. Berbahaya. Pakaian, air wudhu, dan tempat sholat jangan sampai kena jilatan anjing, karena jilatan anjing itu mengandung unsur najis kelas berat. Kesimpulannya, hadis ini menegaskan bahwa hukum air liur anjing adalah najis kelas berat. Maka cara mensucikan bejana yang terkena jilatan anjing adalah dengan membuang isinya dan kemudian mencucinya sebanyak 7 kali. Ini menunjukkan bahwa Islam
sangat memperhatikan masalah kebersihan dan kesucian dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam beribadah. Saudara-saudara, kiranya seperti itu maksud hadis yang saya baca. Semoga bisa kita pahami untuk dipraktekkan dalam ibadah kita sehari-hari. Sekian, terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.